Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat, Pak. Beneran. Beneran. Doa kita harus makin kenceng, Bu, sekarang mah. Betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak, Pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada, Pak. Capek nggak kira-kira? Capek. Ya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D. Stres, Pak. Stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Lanjut doanya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu ma ataita ya Allah fi ibadikas sholihin. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rizkiku masih haram, maka sucikanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, berikan kami rizki sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Ayo, rizki itu harus dijemput. Makanya punten mohon maaf ya, Ahilman tuh paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gawe henteu gitu. Cicing we. Statusnya naon? Akan indah pada waktunya. Statusnya akan indah pada waktunya. Tahajud malas, subuh kesiangan, duha nggak mau, zuhur kelewatan, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Statusnya akan indah pada waktunya. Indah yang mana keles? Yang paling kesel lagi, udah mah ikhtiar langitnya enggak, ikhtiar buminya juga enggak. Bangunnya kesiangan, suruh kerja enggak mau, milih-milih kerjaan. Ayah bunda sayang, kondisi saat ini membutuhkan kita ya, mengistirahatkan otak, menghidupkan hati katanya. Iya enggak? Sekarang kan serba enggak nentu, Pak. Betul enggak sih? Dipikir pakai logika makin gak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat, Pak. Beneran. Beneran. Doa kita harus makin kenceng, Bu, sekarang mah. Betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak, Pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada, Pak. Capek nggak kira-kira? Capek. Ya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D. Stres, Pak. Stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Ya, Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini. Kan kita jelas, yakin kan? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngatur rizki kita siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai ikhtiar kita menjemput rezeki melupakan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki gitu loh maksudnya. Jelas? Jangan sampai kesibukan kita menjemput rizki membuat kita lupa
dan lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki. Contoh ya, sholat aja Pak, sholat aja. Ini pesan dari Ahilman ya. Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Sholat itu indikator kebaikan seseorang. Makin baik sholatnya, baik semua amal. Dan sholat itu adalah amalan yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika benar sholatnya, benar semua amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk seluruh amalnya. Termasuk Bapak Ibu, sholat itu indikator kebaikan rezeki kita. Sholatnya benar, rizkinya lancar dah. Buka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Apa kata Allah? Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah bagus, sholatnya udah baik gitu, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki gitu. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu, kata Allah. Wal akibatu littaqwa, karena itu akibat ketakwaan engkau kepadaku, kata Allah. Jadi sebenarnya yang butuh sholat itu kita atau Allah? Kita. Allah tidak butuh ibadah kita Pak. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya perhatikan ya. Kalau dalam sholat kita baca Fatihah. Fatihah itu kan kalau kita bedah lebih mendalam, itu kan curhatan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Ya kan? Komunikasi kita ke Allah itu. Coba dari bacaan pertama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti di saat itu kita mengikrarkan diri kita, ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada hamba kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mengasihi hamba kecuali siapa? Allah. Berarti di saat yang bersamaan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang bekerja kemudian kecewa dengan perusahaannya, kecewa dengan tempat bekerjanya, jangan kecewa, kata Allah. Bukankah kita baca ketika sholat, oke, orang bisa mengecewakanku, oke, perusahaan bisa menyakitiku, oke, semua bisa melukaiku, tapi aku yakin Allah tidak akan pernah menyakitiku. Allah tidak akan pernah melukaiku. Allah tidak akan pernah menzalimiku. Kenapa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ibu punya rumah tangga, kemudian ibu ngerasa di rumah tangga ini suami nguji kita, kita sakit dengan keadaan suami itu misalnya, ibu gak akan kecewa. Karena ibu punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Berarti di saat itu kita bilang apa sama Allah? Ya Allah, hari ini hamba ada, ini karenamu ya Allah. Tidak berhak ada yang dipuji kecuali siapa? Allah. Berarti mengajarkan kita untuk tidak apa? Untuk tidak sombong. Yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kedudukan jangan sombong. Yang punya harta jangan sombong. Kenapa? Kecil kita di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Berarti saat kita baca Fatihah sedang menundukkan apa? Menundukkan kesombongan kita kan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nih, lihat kalimat ini. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah aku menyembah dan hanya kepadamu-lah aku meminta pertolongan. Kalau kita minta tolong ke Allah, berarti kalimat sederhananya kita lagi punya masalah gitu loh. Kita lagi kurang, kita lagi sulit, kita lagi susah, kita minta tolong ke Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hantarkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, hamba punya persoalan ini ya Allah. Kan gitu. Gimana jalannya ya Allah? Bukakan jalannya ya Allah. Berikan jalannya ya Allah. Kan gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salat, Pak. Salat itu pintu kebaikan. Salat itu pintu ampunan. Salat itu pintu kasih sayang. Salat itu pintu rezeki. Itu bagian dari ikhtiar langit kita. Jelas?